Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai strategi kewirausahaan dan inovasi. Eee, isi kelompok kami ada Joshua, Syafira, dan saya sendiri Nadif. Materi pertama ada manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan, pengenalan cara baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Jika manajemen kewirausahaan menyangkut lingkungan internal perusahaan, maka strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal, di mana perusahaan harus bersaing dan dengan menggunakan keputusan-keputusan strategis. Lalu, wirausahawan sebagai manajemen strategis. Menurut Hunger dan Wellen, wirausahawan sering didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasi dan mengelola sebuah bisnis dan mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan serta pada ujungnya merupakan seorang manajer strategis. Ia akan membuat keputusan strategis dan operasional untuk semua level strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber inovasi. Seperti kita ketahui, sumber inovasi merupakan suatu sumber yang di dalamnya mengenai proses yang mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide di mana kemudian akan disesuaikan demi mendapat nilai baru suatu produk ataupun jasa. Nah, dalam sumber inovasi ini, ada seorang ilmuwan yang bernama Peter Drucker yang menjelaskan ada 7 sumber mengenai inovasi itu sendiri, di mana hal yang pertama adalah hal yang tidak diharapkan, yang kedua sesuatu yang bertentangan, yang ketiga perubahan persepsi suasana hati dan arti hidup, yang keempat ada inovasi berdasarkan kebutuhan proses, yang kelima perubahan dalam industri atau struktur pasar, yang keenam ada pengetahuan baru, dan yang terakhir ada demografis. Nah, di mana Drucker mengajarkan kita bahwasanya inovasi yang kreatif dan sistematis dimulai dengan analisis terhadap kemungkinan dan peluang-peluang baru yang terjadi dalam suatu bisnis, di mana seorang pemegang saham atau seorang inovator atau penemu yang baik siap untuk melihat dan menangkap berbagai kemungkinan yang ada secara mendalam. Kemudian inovasi dan kreativitas itu menggunakan konsep dan persepsi. Oleh karena itu, seorang pebisnis perlu untuk melihat secara konseptual dan merasakan secara perseptual. Seorang pebisnis harus keluar dari comfort zone dan dapat melihat, bertanya, serta mendengarkan. Seorang pebisnis yang baik juga harus dapat melakukan riset analisis terhadap jenis pengetahuan apa yang diperlukan untuk menangkap suatu peluang. Nah, suatu inovasi tadi yang sudah didasarkan pada kreativitas haruslah sederhana dan fokus terhadap tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut harus tunggal. Jika tujuannya banyak, maka orang akan bingung. Inovasi yang didasarkan atas kreativitas ini biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Kemudian menurut Drucker sendiri, tidak ada kepastian di dalam suatu bisnis. Apakah suatu inovasi yang didasarkan pada kreativitas itu akan berkembang menjadi bisnis yang raksasa atau hanya menjadi bisnis yang sederhana? Apapun yang terjadi, suatu inovasi yang berbasiskan pada pengetahuan dan kreativitas akan menjadi pemimpin di bidangnya. Kemudian inovasi dan kreativitas lebih merupakan buah dari usaha keras. Maksudnya adalah bukan hanya kecerdasan dan genuinitas seseorang yang menjelaskan apakah dia dapat melakukan suatu inovasi. Inovasi memerlukan pengetahuan yang tepat dan fokus yang jelas. Di mana jika kita ingin melakukan terobosan dalam bidang usaha perbankan, maka Anda harus fokus di dalam suatu usaha tersebut. Kemudian yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas yang otentik membutuhkan bakat, kecerdasan, dan pengetahuan seseorang. Oleh karena itu, tidak semua menjadi tidak berguna jika tidak dibarengi dengan bekerja keras yang fokus pada tujuan yang spesifik. Tanpa ketekunan, konsistensi, dan fokus yang jelas, kecerdasan, bakat, dan pengetahuan menjadi tidak relevan. Baik, materi selanjutnya adalah penerapan strategi.
Nah, dalam penerapan strategi dalam suatu bisnis, tentunya seorang wirausahawan biasanya memilih salah satu dari 3 strategi yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah berada pertama di pasar dengan produk dan jasa yang baru. Artinya adalah dalam strategi ini, untuk berada dalam suatu pasar yang pertama kali dengan produk dan jasa yang baru sering dipilih oleh seorang wirausahawan, terutama bagi mereka para pengusaha baru yang berkecimpung dalam usaha bisnis. Meskipun paling beresiko, jika strategi ini diterapkan dan berhasil, langkah selanjutnya adalah mempertahankan posisi kepemimpinan dalam suatu pasar. Yang artinya, jika ada seorang pengusaha baru yang mencetuskan ide atau produk baru dalam suatu pasar, dia harus mampu untuk mempertahankan konsistensi dari produk yang sudah ia buat tadi, agar dapat diterima secara berkelanjutan oleh para konsumen dalam suatu pasar tersebut. Kemudian yang kedua adalah memfokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Artinya adalah dalam strategi ini menyangkut pengembangan keterampilan untuk menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada dalam suatu pasar. Yang pertama adalah sering terjadi banyak peniru atau imitator yang memperbaiki atau memodifikasi barang dan jasa yang diciptakan untuk lebih dikembangkan lagi dalam segi nilai agar lebih tinggi bagi pembeli. Bila demikian, seorang wirausahawan perlu memindahkan daya saingnya ke segmen pasar yang lebih kecil, yang dipandang perusahaan tidak memiliki peluang. Artinya, meskipun relung pasar itu kecil, tetapi bisa bertahan secara konsistensi untuk mendapatkan seorang konsumen. Kemudian, strategi yang ketiga adalah mengubah karakteristik produk dalam suatu pasar atau industri, di mana dalam strategi yang terakhir ini, perubahan karakteristik produk pasar atau industri yang berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan untuk mengubah produk dan jasa yang sudah ada, misalnya mengubah manfaat, nilai, dan karakteristik lainnya. Hal ini dilakukan tentunya untuk menyesuaikan dengan hal yang diperlukan oleh para calon-calon konsumen yang ada. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai strategi, di mana strategi ini secara khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi untuk pemimpin pasar atau market leader, di mana strategi ini bersifat menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Lalu strategi ini juga bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dan yang terakhir, strategi ini menekankan tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil ini tidak memiliki tantangan. Lalu strategi yang kedua ini ada strategi khusus, di mana strategi ini digunakan untuk untuk perusahaan yang bukan pemimpin pasar. Jadi di mana strategi ini secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing, dan strategi ini mengembangkan strategi sebagai follower leader. Lalu yang selanjutnya ini ada strategi lainnya, di mana strategi ini menekankan mengenai pertahanan bersaing. Lalu strategi ini mencoba untuk produk ini menjadi big hitter dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Jadi keberhasilan perusahaan seperti 3M, Man, Material, and Market tetap mendominasi pasar melalui pengenalan produk baru secara berkala. Lalu yang selanjutnya ini mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu inovasi dari strategi. Jadi strategi ini menciptakan inovasi dengan salah satu cara, yaitu yang pertama ini menciptakan manfaat, lalu meningkatkan nilai inovasi. Yang ketiga ini beradaptasi dengan lingkungan sosial dan ekonomi pelanggan, dan yang terakhir ini menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Jadi
sebuah perusahaan ini dapat bersaing apabila secara konsisten dan berkesinambungan memperbaiki produk, barang, dan jasa atau proses itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.